pidana 5 tahun penjaranya. Iya. Pak Fadli ini kasihan, dia berani mentok. Aduh ya, kata netizennya ya, dirinya sendiri. Nah, ada nggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi? Kalau mau tidur dipok-pok dulu pantatnya biar cepat tidur, jangan kerja berat-berat. Apakah begitu keinginan Bapak? Tunggu saja, besok akan ketahuan siapa sponsor di belakang Bapak ini. Dan endingnya pasti minta maaf. Dan banyak kok yang pro dengan kebijakan Pak Deddy Mulyadi ini ya. Ada sih yang nggak pro lah. Tetapi kebanyakan yang nggak pro itu adalah oknum-oknum pejabat sih. Menurut gua. Bener nggak? Demi anak apapun saya lakukan. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa. Oke. Kalau demi anak, ya kita usahakan. Kok jadi sama ya? Cinta tanah air, disiplin, Masuk, bangun Pak. pagi, olahraga dan sebagainya, apakah itu salah? Kayak negara ini anak yang tawuran, anak yang apa selama ini kemana? Negara ini Betul, Bu. kemana? Nah, Anak-anak berarti yang kan yang nggak saya bilang tawuran. tadi negara dan orang tua. Nah, negara Bukan itu tugas kan identiknya militer. sama pemimpin. Nah, mungkin daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain. Ada bapak dewan ya? Maaf ya Pak ya. Mantap, ibu ini mewakili sebagian masyarakat Jawa Barat yang cinta atas gebrakan KDM. Bukan Jawa Barat doang kak, provinsi lain juga kepingin. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, mendesak Gubernur Deddy Mulyadi untuk mengembalikan alokasi bantuan. Ono Surono jangan dipilih pemilu berikutnya. Siapa yang setuju? Siapa yang setuju nih? Langsung dijawab, masukin aja ke tong sampah wae. Waduh, nyari panggung doang itu. Hai semuanya, welcome back to my channel Anabets. Senyumnya gila. Kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi untuk memperbaiki kelakuan anak di Jawa Barat mendapatkan respon negatif dari seorang Adel Setiawan. Adel Setiawan beserta kuasa hukumnya melaporkan Deddy Mulyadi ke Komnas HAM dengan terkaitnya program dari Kang Deddy Mulyadi yang memasukkan anak-anak ke barak militer. Cek videonya. Mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku ya. Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Ala-ala militer. Nah, ada nggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi? Buktinya kemarin saya baca di berita-berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakein baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin, dan lain sebagainya. Jadi keinginan Bapak itu anak dimasukkan ke barak militer itu harus dimanja gitu, dibobokin. Kalau mau tidur dipok-pok dulu pantatnya biar cepat tidur, jangan kerja berat-berat. Apakah begitu keinginan Bapak supaya melatih anak biar disiplin? Bukan di barak militer aja ya. Kayaknya nggak begitu caranya deh Pak. Apalagi yang dimasukkan ke barak militer adalah anak-anak yang kemungkinan emang sudah membandel ya. Yang sudah membandel. Di pondok pesantren aja kita itu diwajibkan bangun sebelum subuh. Ya kemungkinan juga jam 4, setengah 4, jam setengah 5 lah. Ada pelatihan ngaji sampai tengah malam juga ada. Jadi menurut gua itu sih hal yang lumrah ya. Nah gue ada pertanyaan buat Kang Adel Setiawan ini. Kalau di rumah anaknya ditimang-timangan dulu sebelum tidur? Terus harus diwajibkan bubuk sore? Enggak kan? Tunggu saja, besok akan ketahuan siapa sponsor di belakang bapak ini. Dan endingnya pasti minta maaf. Langsung dikomentarin tuh. Tuh ada yang komen di atas, kabarnya tim pemenang Ahmad Saiku dari PKS. Jadi taulah ya yang kayak gini kerjanya ngerecokin pemerintah aja. Ini komentar dari netizen ya. Gue juga sempat berpikir nih orang kayaknya berani banget gitu ya. Bukan masalah berani nggak berani untuk menyuarakan suara kita ya ke pejabat tinggi. Cuma dia itu terlalu berani dan banyak kok yang pro dengan kebijakan Pak Deddy Mulyadi ini ya. Ada sih yang nggak pro lah. Tetapi kebanyakan yang nggak pro itu adalah oknum-oknum pejabat sih. Menurut gue. Bener nggak? Bener nggak teman-teman? Kalian bisa tulis di kolom komentar deh.
Bener gak nih? Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Bagi saya ini adalah bagian dari resiko yang mesti saya hadapi. Betul, Pak. Di tengah-tengah concern dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik. Apabila Bapak dan Ibu memiliki konsen dan keberpihakan terhadap anak-anak di Jawa Barat yang berperilaku khusus, maka kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan. Nah tuh, udah langsung ditanggapin oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Kalau kalian punya konsep sendiri, atau Pak Adil punya konsep sendiri untuk mendisiplinkan anak-anak yang berperilaku khusus, bisa deh ngebuat konsep sendiri. Kalau niatnya memang untuk memajukan anak-anak di Indonesia ini, khususnya di Jawa Barat loh. Nggak sekedar cuap-cuap, nggak sekedar ngebacot sana, ngebacot sini. Demi anak apapun saya lakukan. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa sih. Oke. Kalau demi anak, ya kita usahakan. Kok jadi sama ya? Kok jadi sama konsepnya kayak Ibu Aura dan Bapak Aura Cinta? Itu sama konsepnya dengan Pak Adel Setiawan ini. Sejalur gitu loh. Tapi nggak menutup kemungkinan ya, kita sebagai orang tua pastilah akan melakukan hal yang terbaik apapun demi anak kita. Semua orang tua pasti menginginkan apapun yang terbaik untuk anak. Nggak cuma kalian bertiga doang sih. Bukan tanah liat yang bisa dibentuk atas kemauan orang tua atau gubernur. Bukan. Jadi saya melihat ini, program ini adalah kemauan orang tua dan kemauan gubernur. Ya, gubernur tanpa lagi. memperhatikan kemauan anak. Pernah nggak Ibu tanya, kenapa sih kamu main game terus? Kenapa sih kamu nggak mau belajar? Apa masalah kamu? Kamu kurang apa? Ayo dong cerita. Harusnya ditanya dong, apa kemauan murid ini, kemauan anak? Betul. Itu betul sekali. Masuk akal juga kata-kata Pak Adil ini. Apakah sudah diterapkan dengan anak Bapak sendiri? Dan apa hasilnya Pak? Berhasilkah? Nggak semua keinginan anak itu kita turuti ya. Karena kita sebagai orang tua itu menuntun dan mencarikan solusi yang terbaik buat anak. Bukan 100% harus menuruti anak. Beda konteksnya. Nyuruhnya jam 1, berangkatnya jam 3. Berarti kan emang gak disiplin nih. Nah. Maka dari itu dengan adanya program Pak Deddy untuk anak-anak yang maaf ya kalau kata orang mah nakal. Kalau menurut saya bukan anak nakal, anak yang emang membutuhkan sarana perhatian dari seorang pemimpin. Itu loh. Jadi gimana caranya nih anak ini, selama ini kan nggak ada loh Pak, anak tawuran masuk kantor polisi Betul. kan, Betul Bu. anak narkoba masuk kantor polisi. Jadi kalau dengan program ini kan mereka tuh dibimbing, bukan dihakimi. Masuk akal nih kata ibu ini nih. Dari dulu Indonesia memang butuh uluran dari seorang pemimpin ya. Bukan sebuah wacana-wacana, program-program, tetapi tidak tahu, tidak mengerti fakta di lapangan kayak gimana. Nah ini udah ada contoh Kang Deddy Mulyadi dengan kebijakannya. Meskipun ada pro dan kontra, semua kebijakan, semua ide itu pasti ada pro dan kontranya. Sekecil apapun ide lu, pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Wajar. Anak nakal itu ya, anak nakal itu pasti disebabkan oleh lingkungan. Nggak Masuk mungkin akal. anak dari lahir sudah ditakdirkan nakal, nggak ada. Anak nakal memang terpengaruh dari lingkungan, itu memang fakta yang memang nggak bisa dibantahkan ya. Betul. Langsung dijawab oleh Kak Seto. Makna pendidikan itu apa? Makna pendidikan memang bukan memasukkan ilmu sebanyak mungkin ke kepala anak. Tapi makna pendidikan adalah memunculkan potensi anak yang unik setiap anak didik ini. Nah ini hanya bisa muncul kalau lingkungannya adalah lingkungan yang kondusif. Anak nakal karena lingkungan kan. Karena anak mendapatkan lingkungan yang tidak kondusif, yang menjerumuskan mereka menjadi berbagai perilaku menyimpang. Lingkungan bela negara, lingkungan yang nasionalisme, cinta tanah air, disiplin, Masuk, bangun Pak. pagi, olahraga dan sebagainya. Apakah itu salah? Gimana? Pak Adel, salahkah? Ini udah dijawab oleh Kak Seto loh. Pidana 5 tahun penjaranya. Iya, Nah, kalau ini unsurnya adalah dikhawatirkan, makanya saya bilang laporan ke Komnas HAM itu dikhawatirkan terbuka peluang yang sangat luas terjadi pelanggaran HAM. Kan masih dikhawatirkan guys, belum terjadi. Apa nunggu terjadi dulu? Kan harus dicoba programnya kan. Jadi jangan mendahului dong, dijalanin dulu. Jangan baca sana baca sini. Atau gimana pendapat teman-teman kalian? Pro nggak sama kebijakan Kang Deddy Mulyadi? Gue itu di luar Jawa Barat ya, tapi iri nih punya pemimpin seperti ini. Segala sesuatu itu ada prosesnya. Jangan sebelum proses itu dimulai kita jangan kontra dulu, jangan
mendikte, oh ini begini gini. Kita tunggu dulu tuh, program itu kan berproses. Nanti setelah proses ada hasil, bisa kita komplain, kita ajuin hukum atau apa. Semua itu butuh proses. Sekecil apapun ide atau masukan kalian pasti ada pro dan kontranya. Jadi jalanin dulu, dilihat prosesnya. Kalaupun ntar ada penyimpangan dalam barak militer itu, kita kan bisa lapor, kita bisa komplain. Kebijakan ini Pak, ini melanggar ini melanggar itu kan bisa. Gitu loh. Sementara kan masih bagus sih. Kak Seto juga selalu memantau, Dinas Pendidikan selalu memantau, Dinas Kesehatan juga selalu memantau. Jadi kemungkinan kalaupun ada penyelewengan, ada masalah, kan sudah ada orang yang berkompeten di bidang itu. Jadi nggak perlu takut lah. Pak Fadli ini kasihan, dia berani mentok. Aduh ya, kata netizennya ya, dirinya sendiri dengan harapan dapat perhatian publik. Tapi ternyata publik lebih respect dengan ibu-ibu biasa yang ada di sampingnya. Nah kan betul, ibu itu menyuarakan hati para orang tua ya. Nah karena si Pak Adel ini kayaknya bukan orang tua biasa ya. Bukan orang tua biasa, banyak netizen yang bilang ada backingan di belakang oleh Pak Adel ini. Tapi masuk akal kalau melihat dengan ngototnya dia ya, sampai melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Komnas HAM. Itu kayaknya ada udang di balik gimbal ya. Kayak negara ini anak yang tawuran, anak yang apa selama ini kemana? Negara ini kemana? Anak-anak berarti yang kan yang saya bilang tawuran. tadi negara dan orang tua. Nah, negara Bukan itu tugas kan identiknya militer. sama pemimpin. Nah, mungkin dengan jalannya pemikiran Pak Mulyadi itu sebagai seorang Iya, pemimpin, betul. mengatasinya caranya dengan seperti itu, Pak. Betul. Daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain. Ada bapak dewan ya. Maaf ya Pak ya. Langsung tebak aja Bu. Dor gitu kan. Tancap pas protes ada anggota dewan DPR di situ, Kang Ono. Udah ngapain aja Kang Ono selama ini? Dari kemarin-kemarin ngapain? Kenapa kor-kor setelah ada kebijakan seperti ini? Hai Kang Ono. Mantap, ibu ini mewakili sebagian masyarakat Jawa Barat yang cinta atas gebrakan KDM. Bukan Jawa Barat doang Kak, provinsi lain juga kepingin. Dan ini juga mewakili kemungkinan ya untuk ibu-ibu, emak-emak atau orang tua seluruh Indonesia. Oke, kita lihat sedikit tentang protesnya Kang Ono ya. Cek videonya. Di mana Bupati Wali Kota se-Jawa Barat pasti merasa terbebani dengan dicoretnya 1,7 triliun bantuan keuangan untuk kabupaten kota se-Jawa Barat yang hanya menyisakan 500 miliar saja, dan itu pun untuk program bantuan jaminan kesehatan untuk para pekerja. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono mendesak Gubernur Deddy Mulyadi untuk mengembalikan alokasi bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota di Jawa Barat yang dipangkas sebesar 1,7 triliun rupiah. Sekarang kita bisa melihat deh, bila mana suatu program atau suatu kebijakan dari pemimpin, kalau rakyat pro dan oknum-oknum pejabat lain itu protes, jadi kebijakan tersebut memang sudah pas, ya kan? Karena Pak Deddy Mulyadi menjabat dari gubernur mempangkas banyak anggaran, jadi ya yang biasanya menikmati hasil dari anggaran itu ya gigi jari ya. Siapa saja yang menikmati hasil itu ya oknum-oknum itu tadi. Ahai, Ono Surono jangan dipilih pemilu berikutnya. Siapa yang setuju? Siapa yang setuju nih? Langsung dijawab, masukin aja ke tong sampah wae. Waduh, nyari panggung doang itu. Kayak Aura Cinta dong ntar. Iya ya, kalau dipikir-pikir banyak yang kayak Aura Cinta. Ini pas Kang Deddy Mulyadi lagi apapnya, pas nih. Kalau biar viral, bijakannya disentil sana sini biar kita ke-up di media. Atau gimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa minum air putih biar kencing kalian lancar. Jangan lupa bahagia.